Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat, tanggal 26 November 2021, dalam masa biasa yang terakhir, yaitu masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Agung, datangkanlah kiranya kerajaan-Mu di dunia, dan tumbuhkanlah harapan pada setiap orang yang menderita kesulitan dan kesengsaraan melalui Yesus Putra, melalui Yesus sabda-Mu, pembawa harapan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 29 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengajar kepada kita tentang tanda-tanda datangnya kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan seperti pohon dengan tunas-tunas yang sedang tumbuh, dan pada itu pertanda musim panas sudah datang. Yesus mengajak para murid agar mengasah kepekaan mereka dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain, hendaklah para murid peka membaca tanda-tanda zaman, karena melalui tanda-tanda zaman itulah Yesus menyampaikan pesan-pesannya kepada para pengikutnya. Maka para murid diharapkan tidak terbenam dalam kesibukannya sendiri, tetapi selalu bisa merasakan dan akhirnya menerima serta hidup dalam kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua ingin hidup dalam kerajaan Allah. Artinya, kita semua ingin hidup dalam kasih Allah. Kasih Allah menjadi daya hidup kita. Jika kita hidup dalam kasih Allah, maka kita seperti tunas dalam pohon yang terus bertumbuh dan berkembang, karena kasih itu membawa semangat, kekuatan,
pertumbuhan dan harapan. Maka sebagai orang-orang beriman, kita diharapkan hendaknya selalu digerakkan oleh kasih Tuhan, karena hanya kasih-kasihnya itulah yang akan membuat kita dapat bangkit dari keterpurukan, menemukan kembali semangat untuk berusaha dalam bekerja, dan tetap mempunyai harapan akan masa depan yang lebih baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar kita mampu untuk selalu membaca tanda-tanda zaman, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami, untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan pada akhirnya karena kita selalu mengarahkan hidup kepada Allah, maka kita semakin hidup di dalam kasih-Nya. Dan bila mana kita semakin hidup dalam kasih Allah, maka dunia akan dipenuhi sukacita sejati, karena semua orang telah diliputi oleh kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang mampu untuk membaca setiap tanda zaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan supaya kita mampu membaca tanda-tanda zaman itu, tidak ada jalan lain daripada selalu berjalan di dalam kasih Tuhan. Maju terus sebagai murid Yesus, jangan pernah ragu dan takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.